Dimana itu temanya silaturahim, khotmul Quran, dan fashion showaria. Masya Allah. Ini kalau menurut antum seperti apa nih Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GSI, Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali dengan saya Irfan Khomeini. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditemani oleh Ustadz kita nih yang mungkin udah familiar wajahnya di channel-channel YouTube, terutama YouTube-nya Jakarta Islamic Center. Beliau adalah Ustadz Agus Handoko MPhil. Beliau adalah koordinator dakwah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Di mana ada Ustadz Agus, pasti ada masalah yang akan kita kupas. Gimana Ustadz Agus kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Sibuk dakwah nih? Alhamdulillah, memang tugas kita semua, setiap manusia sebagai da'i. Da'i, betul. Mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Insya Allah. Langsung ke permasalahan Ustadz. Oke. Iya, karena kalau ada antum pasti ada masalah yang akan dibahas. Nah, insya Allah. Iya, pada pagi hari ini di ruang yang alhamdulillah ya sejuk sekali ini kita akan membahas yang persoalan agak sedikit hangat nih Ustaz. Bagaimana pada pekan-pekan ini kita masih diwarnai oleh berita-berita tentang LGBT. Ya, waria, lesbian dan semacam. Pada akhir ini kita umat tuh bertanya tuh, apakah ada dalam Islam gitu kan perubahan jenis kelamin atau jenis kelamin ganda gitu yang diperbolehkan merubah atau gimana Ustaz? Dalam Islam, pandangan Islam tuh ada nggak sih seperti itu Ustaz? Baik. Baik, bagus sekali. Luar biasa kajian kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Para mitra JC dimanapun berada. Tadi berkaitan dengan adakah di dalam ajaran Islam status jenis kelamin yang ganda? Ganda, betul Ustaz. Ada dua pandangan ya di dalam hukum fikih. Yang pertama yang disebut transgender yang alami itu disebut mukhannas. Mukhannas. Tapi ada betul ya Ustaz? Ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang anak manusia kemudian memiliki dua jenis kelamin. Memang qadarullah yang Allah takdirkan dia memiliki dua alat jenis kelamin ya, sehingga disebut mukhannas ya, khunsa sebutannya. Nah, jadi nanti itu pun ketika dia masuk kepada akil baligh dia harus menentukan. Jadi pada saat dia kecenderungannya feminim, maka alat kelamin laki-lakinya harus dihilangkan. Ini kecenderungan dari sisi apa nih Ustaz? Kecenderungan dari sisi gen ya? Atau yang berfungsinya atau gimana Ustaz? Ya bisa dari berbagai macam aspek. Makanya nanti dia harus berkonsultasi juga dari sisi medis. Kan gitu. Selain perilakunya yang selama ini dia apakah dia maco kan gitu. Apakah feminim kan ketahuan dari situ. Tapi dia memang Allah ciptakan nih dua alat kelamin. Dan ini kasuistik ya, tidak paling 1 juta banding 1 gitu ya. Jadi tidak bisa digeneralkan hukum kasus ini. Nah, maka pada saat dia sebelum akil baligh dia harus menentukan ketika akil baligh itu apakah dia mau feminim perempuan ataukah dia laki-laki. Lihat dari kecenderungan kehidupannya sehari-hari. Nah, maka harus dia tentukan tuh. Dia tentukan. Itu pun secara hukum syariat harus dia tentukan. Nah, ini yang pertama pandangan pertama. Yang pandangan kedua, mukhannas yang dibuat-buat. Kalau tadi bi ghairi amdin memang qudratullah. Yang kedua adalah bi amdin dengan kesengajaan. Nah, ini yang kita akan bahas nih. Kalau yang tadi masalah memang Allah sudah ciptakan dua alat kelamin ketika dia dari lahir, dia harus menentukan itu secara syariatnya. Kemudian jika bi amdin dengan kesengajaan dia ingin merubah, maka disitulah yang memang terjadinya sebuah hukum syariat sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sumbernya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita kenal Abdullah bin Abbas itu terkenal ya, sahabat Nabi juga sepupu Rasul yang langsung didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi artinya kualitas hadis ini tidak diragukan lah kesahihannya. Kalau
Orang kan berkata ini sahih tidak kan gitu. Makanya kita jelaskan sumbernya dan riwayatnya dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Ini langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyerupai, ya. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan. Betul. Dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Jadi hadisnya riwayat Imam Bukhari bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, secara hukum syariat umatnya Nabi Muhammad yang mengaku saya umatnya Nabi Muhammad, maka dilarang keras untuk penyerupaan itu. Penyerupaan itu dia dari sisi tadi biamdin, kesengajaan dia. Contoh, laki-laki siangnya namanya Agus atau Jono. Jangan sebut nama, nanti para mitra ada yang pas namanya bisa protes kan. Misalnya A gitu. Kemudian pas malam dia berubah jadi nama wanita kan gitu. Jadi cantik gitu ya. Dibuat-buat jadi cantik gitu. Dibuat-buat. Dan dia merubah semua kostum dan juga gerak-geriknya, penampilan dan sebagainya. Ini yang dilarang. Maka kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi nih, waria ini sebetulnya secara nas ya, yang disebut mukhannaf di secara nas hadis maupun nas Al-Quran itu memang sebuah peristiwa yang langka, tapi ada. Dan ini Allah ceritakan bagaimana cerita kaum Nabiullah Lut alaihi salam. Kan gitu. Secara hadis juga udah jelas. Maka kalau kita perhatikan para mitra JC dimanapun berada, status mukhannaf ini dilihat dari aspek kesengajaan yang memang tidak diperkenankan. Dan bahkan itu sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah, bahkan dilaknat. Kalau udah dilaknat, otomatis kan kita juga nanti akhirnya hidup kita tidak akan berkah. Orang yang merubah kudratnya, yang tadinya laki-laki, dia rubah sendiri menjadi perempuan, itu tidak akan hidupnya tenang. Alhamdulillah. Nah, fenomena sekarang saat kita beralih nih dari beberapa berita yang hari ini mencuat ya Sat. Ada kasus ini Sat. Ada perizinan gitu Sat. Perizinan dan suratnya kebetulan bocor ke media, lalu diangkat, timbul polemik Sat. Di mana acara tersebut memadukan antara, kalau kita bilang sesuai dengan tema kita nih Sat. Antara hak dan batil itu disatukan. Di mana itu temanya silaturahim, khotmul Quran dan fashion showaria. Masya Allah. Ini kalau menurut antum seperti apa nih Ustaz? Baik. Kejadian ini nih, karena kan Al-Quran dan kebatilan disatukan satu tempat, Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan analoginya bagaikan air dan minyak. Nggak bisa bersatu. Tidak akan bersatu. Sesuatu yang hak itu dicampur dengan sesuatu yang batil itu tidak akan bisa bersatu. Sekalipun manusia mencoba untuk membuat rekayasa atau tipu daya, seakan-akan dibungkus dengan bahasa agama, padahal isinya adalah kemaksiatan. Nah, pandangan itu seperti apa? Kalau kita perhatikan, yang namanya sesuatu yang hak dicampur dengan yang batil itu tidak akan bisa bersatu. Gitu. Ketika kita berpikir supaya waria itu bertaubat misalnya, ya kalau bisa bertaubat. Tapi kalau misalnya pada saat waria itu justru dia menyebarkan virus, ini virusnya lebih dari COVID ini, betul. Lebih dari corona, lebih dari delta, lebih dari omikron. Ini adalah virus penyakit jiwa. Kalau saya katakan lebih sedikit tanda kutip ya, lebih tegasnya lagi, ini penyakit. Bukan hanya penyakit secara medis, tapi kejiwaan. Maka seseorang yang memiliki penyakit kejiwaan seperti ini, itu harus segera direhabilitasi. Dengan cara apa? Taubat. Bukan dengan cara justru membuat acara
Tampilkan gitu kan. Ditampilkan fashion show. Jadi anak laki-laki kemudian didadanin perempuan. Kemudian dia jalan lenggak-lenggok gitu. Saya aja naudzubillah kalau ngelihat banci atau waria yang seperti itu, kita sebagai manusia yang normal itu saya akan menjauh. Kenapa? Kekhawatiran kita kalau suatu komunitas dia sudah ada yang melanggar aturan Allah, kemudian dia tidak cepat arruju ilallahi azza wa jalla, dia tidak cepat kembali kepada Allah dengan cara taubat, bisa jadi orang yang di dekatnya itu bisa terkontaminasi juga. Nah, maka para mitra JC dimanapun berada, jika fenomena muncul sesuatu kemaksiatan dibungkus dengan bahasa agama, itu akan menjadi sebuah bumerang bagi orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, makanya dengan tegas Majelis Ulama Indonesia kan di wilayah mana itu? Sulawesi sudah memutuskan itu haram hukumnya memadukan fashion waria dengan khatmul Quran gitu. Apapun alasannya dan siapapun sponsornya kan biasanya kalau kayak gitu sponsornya banyak tuh. Wah ini panitia dapat duit banyak nih kan gitu, bisa tajir. Tapi secara agama itu tetap tidak diperkenankan. Nah, kalau Al-Quran itu kitab suci yang paling mulia disandingkan dengan kemaksiatan, tidak akan sama derajatnya. Dan memang wajar ketika MUI mengatakan ini sebuah pelecehan. Pelecehan itu bukan hanya seksual saja. Ya, jangan perspektif para mitra pelecehan asumsinya seksual. Tidak juga. Agama yang begitu mulia, agama apapun, ketika dilecehkan ajaran-ajarannya, maka otomatis umatnya tidak akan suka kepada orang yang melecehkan tersebut. Maka dari itu menurut saya selaku koordinator dakwah apapun ya, kita muballigh atau dai, kita sama-sama untuk memberikan ya ketegasan sikap kepada panitia penyelenggara untuk tidak bermain-main dengan kegiatan yang mulia, yang begitu sakral, kemudian dicampur adukan dengan kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Kecuali kalau begini, waria itu bertaubat semua kepada Allah, kemudian kita adakan sebuah pengajian, semua komunitas atau pesertanya waria misalnya, kemudian dibuat pesantren untuk mengarahkan mereka bisa bertaubat kepada Allah. Ini oke. Beda kasus ya. Itu beda kasus. Fine gitu. Kan ada kan beberapa di Jawa kalau tidak salah ada pesantren khusus waria, karena memang waria itu mungkin dia akan minder kalau dia ikut ngaji dengan komunitas yang lain, maka dibuatlah pesantren khusus waria. Itu baik gitu, supaya mereka bertaubat kepada Allah. Nah, tapi kalau misalnya ada kegiatan yang tadi fashion show waria kemudian disandingkan dengan khatmul Quran, itu ya tidak layak dan tidak elok serta tidak etis di dalam perspektif ajaran agama Islam. Bahkan ajaran manapun agama tidak akan suka. Ya, seperti itu. Terakhir, Ustaz, sebelum antum ada rapat hari ini, Ustaz. Sedikit pesan ya, Ustaz, buat para boleh dibilang pemimpin daerah gitu, Ustaz, dalam hal ini lurah dan lain sebagainya yang telah mengeluarkan izin. Mungkin beliau karena khilaf atau tidak membaca surat itu, terjadilah apa yang terjadi kan, suratnya ternyata dapat izin. Kira-kira ada pesan nggak, atau harus teliti atau apa, harus memahami konsep baru bisa ACC perizinan atau seperti apa, Ustaz? Nah, ini kaitannya betul, kaitannya dengan umaro kita, mengambil kebijakan atau pemerintah setempat. Dia harus selektif ya di dalam memberikan perizinan ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memunculkan polemik. Maka sangatlah arif dan bijaksana ketika seorang penegak hukum atau pemerintah selalu berkonsultasi dengan para ulama setempat untuk memberikan pandangan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat kita. Jangan sampai kegiatan yang sifatnya sosial, seakan-akan ya sosial, tapi ternyata di balik kegiatan sosial itu ada pelecehan-pelecehan terhadap
agama-agama tertentu itu yang tidak diperkenankan. Jangan sampai konflik horizontal muncul gara-gara penegak hukum dan pemerintahnya kemudian dia melegalkan kegiatan yang dapat melecehkan agama-agama tertentu. Wabil khusus otomatis yang agama mayoritas adalah agama Islam. Karena umat Islam kalau sudah merasa dilecehkan agamanya, orang yang mabok pun kalau dia KTP-nya Islam, orang yang suka maksiat pun kalau dia KTP-nya Islam pasti dia akan ngamuk. Akan marah ya. Kagak pernah sholat di masjid, tapi kalau agamanya dilecehkan, wah dia ngamuk. Maka dari itu penegak hukum dan pemerintah harus arif dan bijak dalam menyikapi fenomena yang terjadi terhadap kegiatan-kegiatan yang nanti efek atau dampaknya melecehkan agama tertentu. Ini menjadi sebuah pondasi ya, pesan mendasar saya supaya tidak terjadi konflik horizontal. Saya kira itu. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Wa'iyyakum. Ini isinya daging semua Ustaz. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan JC sekalian. Kita akhiri sampai sini Ustaz ya. Oh, alhamdulillah. Nggak jadi 2 jam. Ya, hanya 1 jam aja ya. Saya lu kelihatan antum hari ini padat sekali Ustaz ya. Insya Allah. Syukran jazakallah khair sekali lagi Ustaz. Semoga bermanfaat buat rekan JC sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.